Doa yang paling makbul di dunia, doa perempuan. Doa perempuan itu salah pun cakapnya tetap dikabulkan Allah. Salah cakapnya dikabulkan Allah. Mana contohnya? Lewatlah seorang laki-laki di dalam som'ah kuil, tempat beribadah Bani Israel, berzikir mengingat Allah. Lewat perempuan, emaknya, ya Juraij, dia diam aja tak jawab. Karena menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyahut panggilan emak. Ya Juraij, dia pun diam tak menjawab. 3 kali dipanggil emaknya, ya Juraij, dia pun tak menjawab. Didoakan emaknya, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tuna susila. Menurut logika akal tak mungkin Juraij melihat WTS karena dia beribadah tiap hari, tapi Allah berkehendak mengabulkan doa sang ibu. Apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu datang perempuan hamil, ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Juraij. Ditangkap Juraij, bawa keluar. Pembohong, munafik kau Juraij, rupanya di dalam kau pura-pura beribadah. Ini hasilnya ternyata, ya. Juraij diam. Hancur tempat ibadahnya, rata dengan tanah. Pas mereka mau memancung Juraij, kata Juraij, tunggu anak itu lahir. Setelah anak lahir baru kalian pancung aku. Akhirnya anak itu lahir, ditusuk Juraij pusat anak itu, ditanyanya, who is your father? Apa kata anak itu menjawab? Cowboy, ko sapi, boy pengembala sapi, bapakku pengembala kambing. Barulah tahu semua orang bayi yang bisa bicara Isa alaihissalam dengan bayi yang ditusuk. Apa kata mereka? Menyembah Juraij. Juraij, kalau begitu kami bangunkan tempat kau dari istana dari emasnya. Jangan, cukup kalian bangunkan macam dulu, tetap saja tanah liat. Allah mau menunjukkan kabulnya doa seorang perempuan. Maka jangan pernah mendoakan anak yang tak baik. Kalaupun marah betul sama dia, panggil dia, hai calon gubernur Sumatera Utara, sini kau sebentar. Jangan pernah mengatakan yang tak baik. Kenapa anak-anak itu banyak jahat sekarang? Doa ibu luar biasa. Hei hantu, sini kau. Kalau aku hantu, mak sundel bolong kata dia. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah nggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah nggak pernah cuekin kamu. Buktinya, ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Dan dunia ini memang tempat capek, bunda. Tempat capek. Kapan istirahatnya Ahilman? Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini memang tempat capek, bunda. Tempat ujian. Tempat kita harus berlelah-lelah, bercapek-capek, nggak apa-apa. Bercapek-capek, berlelah-lelah untuk kebaikan di hadapan Allah, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan nanti dalam kehidupan yang sebenarnya. Di mana? Di akhirat, di surga. Itu impian kita semua. Jangan kamu takut dengan jalan yang sudah kamu pilih. Kamu udah benar menetapi jalan kebenaran itu. La takhaf, jangan kamu takut juga akan masa depan kamu. Kamu khawatir dengan masa depan kamu, gak usah takut. Meskipun kamu jalan sendirian di jalan kebaikan, tetap jalan sendirian di jalan kebaikan. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kamu. Gak usah khawatir. Dan rizkimu tanggungan Allah, jaminan dari Allah. Jadi saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa? Saya hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga.
Kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa, maksudnya biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks tuh. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi, untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri, sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri, dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Jangan pernah merasa Allah tidak akan mengganti apa yang hilang dalam hidup kita. Ingat teman-teman, setiap Allah mencabut satu hal dalam hidup kita, Allah akan ngasih satu hal lain yang akan didatangkan di waktu yang paling tepat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ingat, pelangi itu selalu muncul setelah datangnya awan hitam, kemudian dia berubah pelan-pelan menjadi sebuah awan yang indah, menjadi sebuah pelangi. Kalau sekarang teman-teman sedang sulit, sedang terjatuh, sedang gelisah, bersabar menghadapinya. Karena ingat, sebentar lagi Allah akan berikan pelangi indah dalam kehidupan teman-teman. Apa alasan mempertahankan pacarmu? Hei, apa alasan mempertahankan pacarmu? Ustaz, aku udah jadian 5 tahun. Aku gak punya umat ini ya. Gak ada yang lebih baik dari dia. Dusta. Yang paling terpenting apa? Menjaga kesendirian dengan ketaatan kepada Allah. Agama itu sudah mudah, jangan dibawa ribet, brother. Kata Allah, jangan mendekati zina, jangan deketin zina. Jangan pacaran, jangan pacaran. Ngeyel, malah pacaran. Harusnya aku yang itu kan jadi sakit hati. Coba kalau nggak pacaran. Orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak.
Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu.